Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nadil Putra. Oke, di video kali ini saya dapat servisan Vivo Y81 ya. Nah, ini punya teman saya, dapat dari COD-an. Oke, ini saya mau tes pengecasan dulu ya. Barangkali ini cuma baterainya aja habis, atau memastikan mesinnya itu benar-benar mati ya. Nah, ini tidak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Baik logo baterai maupun tanda petirnya juga tidak muncul. Oke, langsung saja coba saya buka untuk casing-casingnya ya. Seperti biasa, proses pembukaan saya percepat ya, agar tidak memperlama video. Nah, ini saya tes dulu untuk jalur baterai. Nah, ini jalur baterai masih oke, tidak short. Biasanya kalau full short itu tidak mengeluarkan tegangan yang normal. Sedangkan ini pengecekan normal. Nah, oke. Nah, ini untuk soket-soketnya saya lepas dulu. Kemudian saya buka untuk penutup mesin yang di atas. Dan sepertinya untuk bagian atas mesinnya itu masih belum servis ya, masih tertutup rapi atau rapat. Ini nggak tahu saya bagian bawah di bagian MMC ya. Mungkin sudah servis atau juga belum. Oke, ini saya tes baterai dulu. Nah, ini baterainya juga sepertinya sudah terisi ya, atau ada isinya. Meskipun sepertinya juga ini lowbat, karena memang rusaknya itu udah lama, kata si penjualnya. Tapi di sini masih mempunyai tegangan, artinya masih bisa dicas. Oke, saya coba cas tanpa baterai ya. Biasanya Vivo itu masih bisa nyala tanpa baterai, mati nyala di logo petir. Ini tidak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Artinya memang ini mesinnya kayaknya ini mati ya, memang betul. Nah, oke, sekarang lebih lanjut lagi saya tes pakai power supply. Untuk cara tesnya cukup seperti ini ya, agak rumit juga sebenarnya. Dan setelah saya tes itu memang dia mati. Tegangannya itu hanya naik sekitar tidak ada tegangan ya, kecil sekali ya. Tegangannya itu naik sedikit sekali. Tapi saya tidak bisa menampilkan tampilan power supply karena power supply-nya itu ada berada di atas kamera ya. Jadi nggak bisa kesorot. Intinya memang ini HP-nya benar-benar mati. Oke, langsung saja diperdalam ya. Saya ingat atau saya sering dapat kasus Vivo Y81 ini sering sekali down atau bisa dikatakan sering jadi ya. Kalau persyarat itu syaratnya belum pernah ganti IC clock. Jadi biasanya Vivo Y81 ini umumnya mati itu karena IC clock. Bukan IC sih sebenarnya, cuma namanya itu clock. Nah, untuk letaknya ini nanti saya kasih tahu ya. Saya buka dulu ini ya. Nah, di sini, wow, ini mesinnya masih oke ya, masih perawan, masih belum servisan. Nah, ini kan saya tidak tahu di mana yang rusak ya. Nah, masih belum servis. Oke, saya cabut dulu untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Ini saya belum tahu ya, belum cek untuk keseluruhan jalur-jalurnya. Hanya saya
Ini langsung saya ke penyakit biasanya saja ya, belum cek jalur dimanapun. Jadi untuk clocknya itu letaknya di sini ya. Nah, di sini kita harus atau saya harus buka ini ya. Biasanya itu Vivo Y81 ini memang kebanyakan rusak di clock. Oke, langsung saja ya. Saya coba berdasarkan pengalaman saya karena memang yang saya temui itu kasusnya semuanya sama. Ini sepengalaman saya ya. Kalau mesinnya masih bagus, masih perawan itu, dan indikasinya matinya tidak terkena air ataupun speaker aktif, itu biasanya di clock. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman saya atau penyakit pada umumnya saja ya. Memang banyak Vivo Y81 ini yang mati karena clocknya itu minta diganti ya. Buat kalian yang mau coba-coba punya servisan Vivo Y81 mati itu, jika dipraktekkan terus tidak berhasil, saya harap untuk tidak menyalahkan saya ya, karena di sini hanya berdasarkan pengalaman saya saja, dan saya pun tidak satu atau dua kali menangani kasus seperti ini ya. Saya itu sudah berkali-kali mendapati kasus Vivo Y81 ini semuanya sama ya. Nah, entah di sekarang ini ya, semoga saja penyakitnya juga masih sama ya. Nah, ini yang saya copot baru kaleng untuk penutupnya saja ya. Jadi untuk clocknya itu bentuknya seperti mic bicara itu yang buat ngomong tuh. Nah, ini adalah clock ya. Jadi ini bukan mic ya. Kalau mic itu biasanya untuk HP layar poni ada di flexiboard atau papan cas. Jadi kalau ini bukan mic ya, ini clock. Nah, sekarang untuk penggantinya saya akan ambil di bangkaian Samsung Galaxy V. Letaknya itu ada di, nah ini ya, di sini nih. Nah, dekat IC sinyal ya. Nah, nanti ini yang saya akan ambil dan dipasang ke Vivo Y81 yang mati tadi ya. Oke, langsung ke pemrosesan selanjutnya, yaitu untuk mencopot clocknya IC yang di mesin Vivo Y81 ini ya. Seperti biasa, sebelum dicopot ataupun sebelum memasang, kita wajib untuk memberikan fluk di atas komponen yang ingin kita cabut. Tujuannya itu agar papan mesinnya itu tidak gosong, juga untuk mempercepat copotnya komponen yang ingin kita copot. Nah, untuk di bagian IC yang dekat komponen yang mau kita copot itu wajib kita tutupi dengan aluminium foil ya. Tujuannya agar tidak berpengaruh kepada IC yang di sebelah-sebelahnya ya. Apalagi ini dekat banget sama IC MMC dan CPU. Kalau kepanasan bisa jadi yang mati itu jadi IC MMC atau IC CPU. Nah, ini sudah saya cabut clocknya ya. Nah, untuk kalau sudah tercabut, kita perhatikan hadap hurufnya ya, jangan sampai kebalik ya. Kemudian kita cabut lagi yang di mesin Samsung Galaxy V nya untuk dipasangkan ke Vivo Y81 ya. Dan semoga ini down atau berhasil. Perhatikan lagi untuk hadap hurufnya, karena setiap IC atau komponen itu mempunyai huruf ya. Kalau sudah benar, kita pasang
sampai terpasang ya, atau presisi atau pas ya, jangan kurang pas, kita biarkan saja. Jadi kita paskan untuk posisinya. Nah, kalau sudah pas, nah kita tinggal tunggu hingga dingin ya. Jangan langsung dinyalakan untuk HP-nya. Kita harus sabar menunggu agar mesinnya itu dingin ya. Jangan masih panas kita langsung pasang, itu nanti bisa mati ya. Oke, kita bisa tiup-tiup mesinnya agar cepat adem ya. Kalau nggak ditiup kan ademnya itu agak lama ya. Nah, sembari menunggu mesinnya adem, bersihkan dulu bekas-bekas fluknya itu agar bersih ya. Bisa dengan thinner ataupun bensin juga bisa ya. Yang penting jangan kebanyakan, jangan terlalu banyak ya. Nah, setelah sudah adem, langsung kita coba saja. Nah, ini mau saya coba ya. Semoga berdasarkan pengalaman saya yang selalu berhasil, ini juga akan berhasil ya. Kalau tidak ya, saya harap kalian untuk tidak membuli atau menyalahkan saya. Ini adalah komponen yang telah saya cabut, namanya itu clock ya. Bentuknya seperti mic, tapi beda dengan mic ya. Jangan salah, itu beda dengan mic. Oke, setelah sudah adem, kita tiup-tiup, kita pasang kameranya. Nah, langsung saja pasang untuk kameranya, kemudian pasang ke perangkatnya, LCD, plexi chest, dan plexi on off nya. Nah, sebelum kita pencet tombol power, alangkah baiknya kita baca bismillah dulu ya, karena bismillah dan alhamdulillah itu penting sekali ya. Oke, pasang soket baterai. Nah, hati-hati ya, pasang soket baterainya, baca bismillah, semoga berhasil. Oke, ini nanti dulu ya, saya baut dulu di bagian mesinnya. Ini ada baut satu di sini biar tidak goyang-goyang, kadang menyebabkan short juga kalau goyang-goyang. Harap untuk sabar untuk mencobanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, iya ternyata bener banget ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata memang benar, Vivo Y81 ini memang penyakitnya itu keumumannya ada di clock. Nah, oke, kita cas penyala atau tidak. Nah, nyala ya, alhamdulillah, mantap ya. Ini down lagi untuk di Vivo Y81. Jadi ini penyakitnya itu umum sekali. Saya itu enggak 1 atau 2 kali, bahkan enggak 5 kali juga saya nemui Vivo Y81 dengan penyakit yang sama. Mungkin saya sudah berpuluh-puluh kali ya. Nah, ini saya tes setelah setengah jam kemudian, atau sekitar 15 menit lah, kalau nggak setengah jam. Oke, coba saya nyalakan. Apakah bisa dinyalakan? Nah, bisa ya, alhamdulillah bisa nyala ya. Penyakitnya masih berdasarkan pengalaman saya. Untuk teknisi yang lebih berpengalaman dari saya juga, mungkin mereka bisa atau sama ya, jika menemui kasus Y81 ini. Penyakitnya memang kebanyakan dan memang kebanyakan di komponen clock yang tadi itu ya. Nah, ini baterainya lowbat ya, ada sandinya pula ya. Tapi ini punya orang ya, kita nggak wajib untuk membukanya ya, meskipun dapat dari COD ya. Ini 1 2 3 4 juga salah. Oke lah, ini saya tujuannya mau
nerangin untuk layarnya karena lowbat ya, berhubung ada sandinya ini nggak bisa ya. Nah, diginiin nggak bisa, dari bawah juga nggak bisa ya, harus buka sandi ini kayaknya ya. Oke lah, intinya HP ini sudah down dengan berdasarkan pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa jadi pengalaman atau pengetahuan untuk nanti ketika kalian dapat servisan Vivo Y81 ini ya. Oke, nah ini kelihatan ya, Oke, semuanya sudah down. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.